Didatangi oleh dua orang penjahat dan tanpa basa-basi Wisnu pun langsung menembaknya. Namun Wisnu tidak dapat mengendalikan senjata tersebut sehingga hanya satu orang yang tewas dan Wisnu pun tertusuk bagian perut. Sambil menahan kesakitan, akhirnya Wisnu dapat menewaskan satu orangnya lagi. Diakhiri oleh Fatih yang menghabisi sisa orang dari mereka. Di tempat lain, bos besar Triad sedang santuy dan menikmati mie ayamnya. Mendapati telepon dari Alma yang diperankan oleh Dian Sastro, Alma melaporkan bahwa anak buah Johan yang menyerang rumah Fatih dihabisi semua oleh mereka. Dan bos besar itu meminta kepada Alma untuk siapa saja yang keluar dari pintu itu habisi saja. Pada akhirnya di depan lift tersisa 3 orang yang siap bertempur habis-habisan dengan Bobby dan Fatih. Tiba-tiba lift di belakangnya terbuka dan salah satu cewek berambut putih beserta anak buahnya datang untuk menghabisi mereka. Pada mulanya wanita berambut putih itu menghabisi anak buah Johan. Dan Bobby pun meminta Fatih untuk pergi dari sana dan menjaga Reina. Ternyata wanita ini bukan wanita sembarangan, karena dengan mudahnya dapat membunuh Bobby. Di sisi lain, Wisnu yang menjaga Reina terbunuh juga oleh Alma, yaitu anak buah bos besarnya. Fatih yang sebelumnya berlari karena disuruh Bobby, dia sangat terpukul karena di sini melihat keponakannya terbunuh oleh Alma. Fatih yang sudah terluka dan sangat lemah dan juga bersedih karena kehilangan keponakannya, hampir saja menjadi korban berikutnya. Namun untung saja keburu datang Aryan yang sebelumnya menjadi gembong mereka dan sekarang malah membela Fatih dan menghabisi Alma. Kembali ke Ito yang terjebak dalam mobil polisi yang terguling akhirnya dapat menyelamatkan diri, kemudian mencuri mobil orang lain yang melihatnya. Di sini, Aryan, Fatih, dan Reina berjalan di basement parkiran mobil hingga sampai pada satu mobil dan Fatih mengambil sebuah pistol di dalam mobil tersebut. Ia marah kepada Aryan karena Aryan telah membocorkan lokasi rumah Fatih yang pada dasarnya Johan pun tidak tahu lokasi rumah Fatih. Dan Aryan pun meminta maaf kepada Fatih dan mencoba untuk menjelaskan masalahnya semua. Namun Fatih tidak menggubrisnya dan dia pergi menggunakan mobil tersebut. Mengendarai mobil, Fatih ternyata kembali dihadang oleh anggota Triad bersenjata lengkap. Dan ini adegannya. Tersisa satu lagi, Fatih menyeretnya dalam posisi mundur dengan kecepatan penuh hingga akhirnya Fatih yang terluka dan kelelahan meminta Reina untuk bersembunyi. Kemudian, dia dengan sisa-sisa tenaganya berusaha menghabisi mereka. Namun, akhirnya Fatih pun tewas. Ketika sisa anggota itu mencari Reina, ternyata inilah yang terjadi. Ternyata dia adalah seorang perempuan yang diperankan oleh Julie Estelle sebagai sosok The Operator. Ito yang terlambat datang ke parkiran ternyata mendapati Fatih sahabatnya telah tewas. Lalu melihat anak tersebut dan dia membawanya. Dalam perjalanan, tampak dia menelpon Sinta dan memintanya untuk pergi dan membuang HP-nya. Dan Ito membawa anak tersebut ke rumah Sinta. Di samping itu ternyata Aryan bertemu dengan bos besar Triad. Dan bosnya itu berkata, di HP ini ada nomor Ito. Kamu harus pancing macan ke kandangnya atau kami lepaskan para pemburu. Apa maksudnya? Kita lanjut ceritanya guys. Kembali ke Ito, dia sudah menidurkan Reina. Dan tiba-tiba perempuan misterius itu datang kembali. Di sini, Ito dan perempuan itu bertarung. Dan pertarungan dimenangkan oleh wanita tersebut. Hampir saja wanita itu menembak Ito, akan tetapi Reina bangun dan meminta jangan membunuh Ito. Dan akhirnya wanita itu duduk saling berhadapan dengan Ito. Sepertinya wanita ini sudah mengetahui latar belakang Ito, namun tidak dengan kisahnya. Dan akhirnya Ito menceritakan kisahnya. Di sini, beberapa pertanyaan untuk film ini mulai terungkap. Jadi dia menceritakan selama 3 tahun Ito terjebak dalam Triad. Dia tergabung dalam Six Seas dan dia menjadi mesin pembunuh bagi siapa saja yang menentang Triad.
akan dihabisi. Bukan hanya 1 atau 2 orang saja, bahkan seluruh desa. Dan ketika sedang menghabisi seluruh orang di tempat Reina, dia menemukan penyesalan atas langkah yang diperbuatnya selama ini. Maka ketika di awal scene, Reina hampir saja ditembak olehnya. Namun Ito berbalik arah dan menghabisi para anak buahnya. Setelah selesai mendengarkan cerita dari Ito, wanita itu pun langsung pergi menggunakan motornya. Di sebuah tempat latihan tinju 3 tahun lalu, Ito sedang memukuli Bobby yang terjebak dalam jual beli narkoboy dengan Triad. Jadi permasalahan Bobby dan Ito dimulai dari sini, yang nyatanya Bobby telah menggiring semua terjebak dalam peredaran narkoba. Ito di sini memutuskan untuk masuk dalam Triad demi menyelamatkan para sahabatnya. Namun Aryan pun memutuskan untuk mengikutinya. Ito didatangi lagi oleh wanita misterius itu. Dan dia meminta identitasnya, siapa sebenarnya dia. Di sini kembali terungkap, cewek tersebut diutus untuk membunuhnya atau membunuh Sixis dan seseorang yang diberi kode nama Old Tiger. Dan Aryan malam ini sedang berada di pelabuhan mendapat dukungan penuh dari seorang Sixis yang si Ito kenal. Dia bernama Chin Woo. Mendengar informasi itu, Ito memutuskan harus menyelesaikan semua ini dan malam ini juga. Ito meminta cewek itu menjaga anak yang bernama Reina. Setelah itu dia boleh membunuhnya. Persenjataan dan bahan peledak pun diserahkan. Akhirnya Ito datang seorang diri dan masuk ke base camp Triad. Menggunakan tangan kosong, kemarahan dan keahlian bela dirinya benar-benar ditunjukkan. Satu persatu mereka dihabisi. Jadi lo yang namanya Ito? Mau mati lo? Lo semua udah siap mati di tangan seorang Sixis. Di tempat wanita misterius dan Reina berada, gerombolan bersenjata lengkap mulai berdatangan. Namun ketika penjahat itu turun menggunakan lift, ternyata disambut dengan sambutan yang hangat. Lihat seperti ini adegannya. Ternyata wanita misterius itu sudah memasang bahan peledak di dinding. Dan ketika mereka sampai, wanita itu hanya cukup menekan remote-nya dan BAM! Kembali ke Ito, dia berhasil merebut senjata shotgun dari anggota Triad. Dan ketika bersembunyi, dia melihat ada kompan bensin di bawahnya. Langsung saja dia terfikirkan untuk menembak kompan bensin itu untuk membakar anggota yang datang kepadanya. Di sisi lain, cewek misterius itu kedatangan sepasang lesbi. Dan dia harus melawan mereka berdua. Seperti ini pertempurannya guys. Alma akhirnya harus terbunuh dengan senjatanya sendiri. Tersisa antara wanita misterius itu dengan wanita berambut putih. Pertempuran pun dimulai. Pertempuran dimenangkan oleh wanita misterius itu, tapi dia kehilangan kelingkingnya guys. Dan di sini terlihat ada satu aktris lagi cewek, dia adalah Sarifa Danis, entah sebagai siapa, tapi di sini dia terlihat akan menembak Ito, namun digagalkan oleh Aryan. Akhirnya final battle pun akan segera dimulai, karena inti masalahnya sebenarnya ada di mereka berdua. Dan pertarungan ini seperti Naruto versus Sasuke, pertarungan antar saudara. Oke, siap, fight! Oke guys, karena pertempuran ini memakan waktu yang cukup lama, saya singkat saja ya. Jadi di sini mereka berdua bertempur habis-habisan, dan mereka berdua mendapatkan luka masing-masing yang cukup serius. Jika kalian menonton film aslinya, kalian akan dibuat ngilu, karena di pertempuran tadi pertumpahan darah selalu ada di setiap pergerakannya. Karena di akhir pertempuran, Ito berkata kepada Aryan, dia tidak bisa membunuh apa yang sudah mati. Lalu, Ito pun pergi meninggalkan Aryan sendiri. Tak lama setelah itu, datang bos besar Triad, lalu berkata kepada Aryan, seharusnya aku tidak mengirimkan anjing untuk melawan macan.
Dan ketika bos besar itu pergi, datang 6 orang anak buah dari bos besar tersebut yang mungkin itu adalah generasi baru dari Sixes, dan mereka membunuh Aryan. Sementara itu Ito bertemu dengan Reina dan mereka berpelukan. Di penutup film, terlihat Ito yang sudah babak belur berada dalam sebuah mobil. Dan di hadapannya sudah berdiri bos besar Triad beserta anak buahnya dengan memegang senjata. Akhirnya Ito menancap gas dan... film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari The Night Comes For Us ini? Jadi intinya, di sepanjang film ini kamu akan disuguhkan dengan seni aksi yang brutal. Sudah ada nama Iko Uwais dan Joe Taslim. Keduanya sudah memiliki latar belakang ilmu bela diri. Memainkan film aksi tentunya menjadi hal yang mudah bagi mereka berdua. Dan cukup sekian alur cerita film The Night Comes For Us. Salam penutup dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.